Seorang wanita karir menghadapi situasi yang rumit dalam hidupnya. Karirnya bagus namun dia tidak memiliki teman hidup yang pas untuknya. Hingga suatu ketika dia kenalan dan ketemu sama dokter kesehatan yang membuat hidupnya perlahan-lahan berubah dan penuh dengan permantapan. Namun sesuatu terjadi. Dia, film dengan judul Sleeping with Danger yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Grace, seorang wanita karir yang berusia 38 tahun, masih menjomblo dan memiliki sahabat bernama Sherry. Mereka ini sudah kayak kakak beradik. Dia mengatakan pada Sherry kalau akhir-akhir ini tubuhnya agak pegal dan sering sakit-sakitan. Mungkin itu penyebabnya dia terlalu sering bekerja dan butuh asupan dan perawatan yang bagus. Dan kebetulan ada program dari dokter kesehatan di kota itu. Grace kesana dan disambut oleh asisten sekaligus anak dari dokter pemilik perusahaan tersebut. Namanya adalah Natasha. Lalu ketika giliran Grace dipanggil untuk ketemu sama dokter yang bernama Paul, mereka saling pandang-pandangan. Apakah ini yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Dan ya, semenjak itu hubungan mereka naik dan berubah. Yang awalnya hanya dokter dan pasien, kini mereka saling kontek-kontekan dan bahkan makan bersama. Tentu saja kedekatan mereka ini tidak lepas dari yang namanya permantapan. Namun suatu hari ketika Grace, Paul, dan Sherry sama-sama menghadiri pesta, Paul melihat Grace berbicara dengan orang lain. Dan itu membuatnya jadi cemburu dan tidak terima. Bahkan dia juga menasihati Grace untuk tidak terlalu dekat sama orang-orang lain. Awalnya Grace memang agak kaget kalau perlakuan Paul kasar dan kurang sopan. Namun dia meminta maaf dan kembali terjadi lagi begituan. Tapi semenjak itu juga Grace seolah-olah dikekang oleh Paul. Kala itu aja ketika Sherry ingin ketemu sama Grace, dia tidak diizinkan. Katanya Grace lagi sibuk dan butuh ketenangan untuk kesehatannya. Ini agak aneh. Grace tidak hanya dijadikan kekasihnya, namun dia juga dijadikan Paul sebagai duta perusahaan dan berbicara di depan umum. Kehidupan mereka makin kesini makin meyakinkan. Kini mereka pindah dan tinggal bersama-sama di sebuah kabin milik Paul yang agak masuk ke dalam hutan. Tapi di sini Grace menemukan berkas-berkas penting milik Paul yang menyatakan kalau dia pernah tertuduh sebagai dokter tukang intip pasien. Dan tidak hanya itu, pernah juga dituduh sebagai dokter cabul. Apa maksudnya ini? Kesal karena didesak, pada akhirnya Paul menampar Grace hingga membekas. Grace lalu cerita kejadian ini pada Sherry, dan beberapa kali juga kalau Sherry mengatakan untuk tidak terlalu cepat percaya pada Paul. Namun, Grace yakin kalau Paul ini hanya khilaf saja. Ya, pada akhirnya Paul meminta maaf dan beberapa malam berikutnya mereka mengadakan sebuah pesta mengundang rekan kerja dan teman-teman. Di sini Grace cukup terkejut. Ternyata Paul melamarnya. Padahal dia masih ingin begini dulu. Dengan berat hati Grace menerima lamaran tersebut. Tapi makin kesini tingkah Paul makin mengerikan. Grace sering mendapatkan kekerasan fisik. Hingga dia pergi ke sebuah komunitas untuk mencurahkan isi hatinya dan masalahnya. Grace berencana pergi dari rumah Paul, namun lagi-lagi dia meminta maaf dan mereka kembali berbaikan dan permantapan. Grace ini sepertinya orangnya gampang luluh. Ada orang yang minta maaf padanya langsung dimaafin begitu saja. Sebagai bentuk permintaan maafan Paul, dia membuatkan minuman kesehatan yang terbuat dari sayur mayur dan buah-buahan. Tapi entah kenapa kepalanya lebih sering pusing dan tubuhnya melemah setelah minum itu. Bahkan ketika Sherry datang ke sana, Paul menghalanginya. Katanya Grace tidak ada di rumah dan entah pergi kemana. Di sini Grace mulai menyadari kalau Paul ingin berbuat jahat padanya. Hingga suatu malam Grace benar-benar dalam masalah. Dia diruda paksa tapi beruntung bisa kabur. Grace menemukan sebuah rumah dan meminta tolong pada pemiliknya. Ya, pada akhirnya polisi datang, namun Paul tidak diketemukan. Grace dan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara Paul kembali mencari korban selanjutnya. Ya, wanita bernama Neva. Bahkan Neva juga dijadikan duta perusahaan layaknya Grace. Dari sini, Grace dan polisi bisa melacak Paul. Sementara Paul dan Neva yang udah menjalin hubungan dan tinggal bersama mendapat masalah. Neva tidak sengaja menemukan berita di koran kalau Paul ini adalah seorang buronan. Neva ingin minta penjelasan apa yang terjadi. Namun Paul benar-benar marah dan kesal hingga dia melepaskan tembakan pada Neva dan ayahnya hingga koit.
Paul yang panik tidak ingin masuk penjara. Dia tidak ingin karirnya berantakan. Lalu dia juga melepaskan tembakan pada dirinya sendiri, yang artinya dia bundir. Ya, beberapa saat kemudian Grace mendapat kabar kalau Paul telah tewas. Dia sedih, namun dia juga bersyukur bisa lepas dari Paul. Dia menceritakan kejadian ini dan sharing pada teman-teman komunitasnya, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Ya, itulah tadi alur cerita film Sleeping with Danger. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.